Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran fikih materi ketentuan khitan kelas 4 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Doa Bu Guru semoga kalian tetap sehat, rajin beribadah, rajin belajar walaupun dilaksanakan dari rumah. Nah, dalam ketentuan khitan ini ada beberapa yang perlu kita bahas bersama, seperti pengertian khitan, syariat khitan, hukum khitan, kapan usia untuk berkhitan, serta manfaat atau hikmah berkhitan. Anak-anak semuanya, khitan ini sering juga disebut oleh orang-orang semuanya, yaitu sunat, dalam bahasa Madura asonat. Baiklah anak-anak semuanya, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah pensyariatan khitan. Khitan disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim khitan pada usia 80 tahun. 80 tahun bukanlah usia muda, tetapi sudah tua. Tetapi karena ini adalah perintah Allah, Nabi Ibrahim sebagai hamba yang tunduk patuh kepada Allah melaksanakan khitan ini. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, di sini sudah jelas bahwa syariat khitan itu, di sini sudah jelas bahwa syariat khitan itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengertian khitan. Dalam pembelajaran fikih, jika kita membahas pengertian, ada dua, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Khitan secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khotana yakhtunu khotnan yang berarti memotong. Sedangkan secara istilah, khitan yaitu memotong kulit, kuluf, yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi, dalam berkhitan disunahkan memotong kuluf hingga tidak tersisa kulit, agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul sehingga mudah dibersihkan. Ini adalah pengertian khitan. Tujuan dan manfaat khitan. Apa sih tujuan dan manfaatnya berkhitan ini? Tujuan utama khitan adalah sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah. Mungkin kalian dulu yang masih belum berkhitan, karena guru yakin kelas 5 sudah pada khitan semua ya, yang laki-laki. Mungkin dulu sebelum berkhitan kalian semua merasa takut. Karena apa? Karena kulit kulufnya dipotong. Takut sakit, takut itu dan sebagainya. Tetapi karena ini perintah Allah dan sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah, maka kita harus melaksanakan khitan. Ini adalah tujuan utamanya khitan, bahwa kita ini harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Jadi tujuan utamanya adalah ini sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah. Nah, dalam setiap perintah Allah pasti ada banyak manfaat untuk manusia. Jadi jangan khawatir, jangan merasa takut, jangan merasa resah, karena apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti
ada banyak manfaat di situ. Nah, kemudian manfaat hitan apa untuk manusia? Membantu menjaga kebersihan tubuh. Nah, kenapa di sini membantu menjaga kebersihan tubuh? Karena ketika anak laki-laki tidak dihitan, dalam kelaminnya itu menumpuk kotoran-kotoran. Nah, ini mungkin di antara kalian dulu pas berhitan diperlihatkan oleh Pak Dokter, oleh Pak Mantri ya, diperlihatkan ini loh kotorannya. Ketika dipotong, di bawah kulufnya itu ada banyak kotoran. Kenapa? Karena susah, bahkan tidak bisa dibersihkan tanpa dipotong. Makanya harus dihitan, harus dipotong. Nah, untuk apa hitan ini? Membantu menjaga kebersihan tubuh. Yang kedua, nah jika tidak dipotong, ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin ya. Jadi manfaatnya hitan dengan memotong kuluf itu terhindar dari infeksi, peradangan, dan penyakit kelamin lainnya. Hukum hitan. Hitan bagi laki-laki adalah wajib. Apa wajib? Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan maka akan berdosa. Ingat, apakah kelas 5 ini ada yang masih belum berhitan? Kalau belum, segeralah untuk berhitan karena ini wajib bagi kalian yang laki-laki. Nah, bagaimana bagi perempuan? Bagi perempuan, hukum berhitan itu masih diperselisihkan ulama. Masih diperselisihkan itu antara ulama satu dengan ulama yang ini berbeda pendapat. Sebagian ada yang berpendapat sunnah, ada juga yang menyebut sebagai suatu kemuliaan. Kapan usia pelaksanaan hitan? Ini dibagi beberapa waktu ya. Pertama, waktu mustahab atau sunnah. Kapan ini? Sebelum baligh. Nah, kapan waktu balighnya? Biasanya anak yang usia minimal untuk laki-laki itu usia 9 tahun sudah baligh. Jadi disunahkan sebelum usia 9 tahun itu sudah melaksanakan hitan ya. Jadi kalau kira-kira kalau MI itu kelas 3 ke bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi itu adalah waktu sunnah untuk berhitan. Waktu wajibnya kapan? Saat usia sudah baligh. Ketika anak laki-laki itu sudah akil baligh, ditandai dengan mimpi basah, itu sudah wajib. Jadi seandainya ada anak kelas 5 sekarang yang belum berhitan dan saat kelas 5 ini kalian sudah baligh, maka wajib saat ini juga untuk melaksanakan khitan. Kenapa? Karena pada usia baligh sudah berkewajiban untuk sholat dan ibadah lainnya. Saat sholat harus memenuhi semua syarat sholat seperti suci dari hadas dan najis. Jika belum berhitan, maka najis yang ada di kuluf, di kuluf ya, di kelamin laki-laki itu tidak bisa dibersihkan. Otomatis sholatnya tidak akan menjadi sah karena membawa barang najis. Hikmah berhitan. Apa saja hikmah hitan? 1. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah. Yang kedua, sebagai bukti kecintaan pada Nabi Muhammad dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai penyakit. Yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Itu dari hikmah melaksanakan khitan. Itu yang dapat kita bahas dalam pelaksanaan khitan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah di rumah, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.